Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya baik ya? Ada yang izin sakit? Hari ini kita akan lanjutkan mata kuliah metode penelitian kualitatif. Ini nanti kita akan bahas pada bab 3-nya ya, bab 3-nya. Bab 3 metode penelitian. Jadi kalau yang bab 1 itu terkait dengan pendahuluan ya, pendahuluan. Terus bab 2 itu dikasih judul kajian teori aja, kajian teori. Kemarin sudah kita bahas ya, bahwasanya kita pada bab 2 itu bukan menyajikan teori untuk diuji, tetapi menyajikan teori itu sebagai bekal peneliti untuk memahami subjek penelitian ya. Jadi subjek yang diteliti ini misalnya kita tidak punya gambaran sebelum masuk di lapangan penelitian. Nah, karena itu kemudian penyajiannya tidak seperti pada penelitian kuantitatif ya, yang harus ada teori, terus kemudian teori itu di breakdown ke dalam konsep, ada konsep X, ada konsep Y, masing-masing konsep itu kemudian dicarikan definisi, dikonstruk, ciri-cirinya juga dicarikan ciri-ciri, dan kemudian dikonstruk ciri-ciri. Dari ciri-ciri itu kemudian digunakan menyusun instrumen. Itu kalau kuantitatif ya. Nah, kalau kualitatif itu sebaiknya sudah mengerucut kepada fokus ya. Fokus yang dipilih dari peneliti itu apa, dan itu kalau bisa kamu mencari bahan-bahan rujukan, kamu mencari pustaka terkait dengan fokus kamu itu, supaya kamu betul-betul memahami dari penelitian yang akan kamu lakukan. Nah, itu bab 2-nya ya, bab 2-nya. Nanti kita akan sedikit ulas bab 1-nya. Sebetulnya kemarin kan sudah saya kira sudah paham, tapi kok kayaknya ada masih merasa belum betul paham. Nah, sekarang saya bahas dulu yang metode penelitian. Di metode penelitian itu kita perlu menyajikan apa? Salah. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami. Peneliti itu ketika menyajikan metode penelitiannya, itu yang pertama itu yang dijelaskan itu pendekatannya. Apa sih pendekatan penelitiannya? Nah, biasanya di sini dikasih judul pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan itu mengacu kepada apakah jenis penelitiannya itu kualitatif atau kualitatif. Nah, di sini kemudian peneliti perlu memberi penekanan. Penelitian kualitatif itu penelitian yang seperti apa? Tentu akhirnya peneliti perlu mencari penjelasan seperti apakah yang dimaksud dengan penelitian kualitatif. Ya, jadi paradigma penelitian kualitatif bisa kamu jelaskan ketika bermaksud menunjukkan pendekatan penelitian yang akan kamu gunakan. Paham ya? Pendekatan penelitian yang akan kamu gunakan itu berarti kamu akan menjelaskan kualitatif atau kuantitatif. Tetapi jelas di sini karena kita sudah di awal memilih kualitatif ya, yang dijelaskan adalah penelitian kualitatif itu seperti apa. Maka kamu jangan lupa merujuk dari buku-buku yang memang menerangkan hakikat dari penelitian kualitatif, gitu ya. Nah, berikutnya jenis penelitian. Nah, jenis penelitian kualitatif itu ada banyak ragamnya. Nah, kamu itu milih yang mana?
jenis penelitian yang digunakan. Nanti saya jelaskan. Tapi di penelitian kualitatif, jenis penelitian itu ya kalau ditulis satu persatu ya, coba nanti dipilih salah satu di antara yang saya sampaikan ini. Ada misalnya jenis penelitian naratif. Ini biasanya penelitian tentang sejarah. Jadi kalau kita menjelaskan sejarah Indonesia tahun sekian sampai sekian gitu ya. Mojokerto tahun 1500 sampai 1800. Nah, kamu hanya menceritakan, menarasikan bagaimana kehidupan yang terjadi di Mojokerto pada tahun itu. Nah, itu berarti penelitiannya itu bentuknya naratif. Jenis penelitian kualitatif tapi yang naratif. Nah, pada umumnya penelitian skripsi itu nggak banyak atau mungkin jarang atau bahkan tidak ada yang menggunakan jenis yang ini. Nah, yang kedua adalah fenomenologi. Ada jenis penelitian kualitatif itu yang disebut dengan fenomenologi. Saya kasih gambaran kasarnya dulu, nanti pada lain hari kita akan bahas secara lebih mendalam. Fenomenologi itu yaitu jenis penelitian kualitatif yang berusaha menangkap peristiwa dan apa makna di balik peristiwa itu. Yang paling penting itu sebetulnya makna di balik peristiwa. Yang sering saya contohkan apa? Yang saya sering contohkan itu adalah fenomena memancing. Sebetulnya tujuan memancing itu apa sih? Semua orang akan mengatakan tujuan memancing adalah untuk mendapatkan jodoh. Menghilangkan stres. Nah, secara umum itu untuk mendapatkan ikan. Tetapi ketika digali lebih jauh, ada beberapa orang itu yang ternyata ketika mancing itu tidak dengan tujuan mendapatkan ikan. Gak dapat ikan itu tetap bahagia gitu kan. Tidak merasa rugi gitu. Padahal dia itu harus bayar macam-macam. Tapi ternyata yang diinginkan bukan ikannya itu, bahkan kadang-kadang dapat ikan itu dia tidak merasa gembira dan mungkin hanya diberikan kepada temannya atau diberikan kepada orang lain. Nah, ada yang karena faktor apa? Ada yang karena faktor itu tadi, ingin menghilangkan stres. Ada juga yang mungkin fenomena mancing itu bukan dengan maksud menghilangkan stres. Oh, nggak stres, juga nggak pengen cari ikan. Kadang itu ingin membangun jaringan hubungan, biar punya pertemanan yang lebih banyak, biar punya hubungan bisnis. Nah, kadang-kadang begitu. Nah, termasuk fenomena golf. Kamu tahu golf? Sebetulnya golf itu tujuannya apa sih? Orang bermain golf. Olahraga. Namanya golf itu adalah olahraga. Tapi kamu tahu kira-kira berapa banyak orang yang main golf itu bukan dengan maksud olahraga? Nah, jadi kadang-kadang golf itu dijadikan sebagai tempat membangun transaksi bisnis. Jadi justru transaksi bisnis itu malah lebih efektif. Kalau di kantor tinggal ini hanya formalitasnya, tetapi negosiasinya itu kadang-kadang malah justru di luar kantor. Nah, kadang-kadang tempatnya itu di lapangan golf. Nah, cuma banyak kadang-kadang ada stigma negatifnya. Stigma negatifnya apa? Ya kadang-kadang ada apa ya, kayak semacam
upeti yang diberikan untuk membuat transaksinya goal. Upetinya apa? Itu KEDI namanya, KEDI. Ya. Apa itu KEDI? Yang bagaimana bahwa kita membangun Yang bagian membawa stick. Kamu kok ngerti aja? Pernah main golf? Gimana di daerah sini yang ada lapangan golf? Lewat ya? Di hutan gitu ya. Oke, itu fenomenologi. Jadi makna di balik peristiwa itu yang ingin digali. Sebetulnya ada hal seperti itu apa sih? Kalau di kampung-kampung, di desa-desa itu misalnya ada berbagai macam perayaan atau misalnya ruah desa. Itu maksudnya apa? Nah, mungkin itu sudah ada pergeseran. Kalau dulu merasa bahwasanya ruwat desa itu digunakan untuk apa? Untuk memberi sesajen kepada danyang, ngerti danyang ya? Penunggu atau mungkin demit punden, ya tahu di sini banyak punden ya, Mojokerto itu banyak punden. Kalau daerah saya kok enggak ada di daerah Lamongan punden. Jadi di Merangkai juga ada punden. Kemarin itu ceritanya begini. Punden ini asalnya nggak ada yang menghuni, terus kemudian ada yang menghuni. Orang ini kemudian kayak membuka praktek gitu loh, sebagai orang pintar, padahal nggak sarjana, juga nggak dokter gitu, tapi menyebutnya itu orang pintar. Nah, lama-lama kemudian dibangun makam. Padahal saya waktu itu main-main di sana itu nggak ada makam. Nah, tapi kemudian direspon oleh para pemuda di Merangkai itu, ya ramai-ramai mereka datangi tempat itu dan meminta dibongkar makamnya. Ini nanti jadi aneh-aneh gitu. Nah, kadang-kadang ruang desa itu sudah berubah. Kamu bisa meneliti aspek ekonomi. Coba bayangkan, ketika ada pagelaran, ada berbagai acara, ada kerumunan banyak orang, itu kira-kira aspek ekonominya gimana? Jadi motivasi untuk mengadakan ruwat desa itu sekarang mungkin tidak lagi orientasi mistik, tapi juga mungkin orientasi ekonomi. Bagaimana kemudian mendorong masyarakat di desanya itu kemudian untuk bisa meningkatkan ekonomi kesejahteraan mereka. Makanya sekarang banyak ini wisata desa ya, dibangun apa? Ya, tempat-tempat wisata di desa itu sekarang banyak. Dana desa itu kan mereka bingung menghabiskannya itu gimana. Kalau menghabiskannya nggak proper nanti malah kena KPK. Rata-rata akhirnya membuat wisata desa. Jadi di sini kamu bisa teliti fenomena-fenomena tersebut itu kira-kira apa sih di balik peristiwa atau di balik fenomena itu. Kalau kamu lihat di ruang desanya, seakan-akan itu mengacunya kepada zaman dahulu yang cenderung mistik. Jadi boleh jadi motivasinya tidak motivasi mistik, atau mungkin ada motivasi spiritual.
tapi tidak lagi menyimpang. Boleh jadi tidak lagi menyimpang. Ruwet desanya, misalnya kegiatannya itu justru tahlilan, justru baca doa, tidak mendatangi punden gitu, enggak. Kalau di berangkat sekarang begitu. Jadi ruwet desa itu ya ada acara di desa, tapi acaranya ada yang spiritual kayak tahlil, doa, tidak ada yang arahnya ke syirik. Kalau saya merasa nggak ada yang menuju ke sana sih. Ya kadang-kadang memang memberi kesempatan kepada berbagai macam perbedaan agama. Misalnya ada beberapa agama di sana gitu, diberi kesempatan ada doa dari muslim, dari non muslim gitu, kadang-kadang ada seperti itu. Nah berikutnya saya coba kembali ke fenomena mancing. Ini saya agak prihatin juga ini. Fenomena mancing kekinian itu ada seakan-akan modus judi. Loh, kok bisa? Sekarang ini lomba mancing sering dilaksanakan. Yang di desanya itu punya kolam pancing itu. Ya biasanya dari dana desa itu digunakan untuk kolam pancing. Nah sekarang itu sering lomba mancing. Nah lomba mancing itu biayanya berapa? Per orang 2 juta. Coba bayangkan. Nanti hadiahnya berapa? Apakah 10 juta atau berapa? Loh, terus itu kemudian seperti judi. Kalau saya menilai itu sudah mendekati judi. Nah sementara kalau judi-judi yang biasanya resmi itu kan dilarang. Judi-judi yang dulu itu ya mesti dilarang. Atau misalnya sabung ayam, judi sabung ayam kan dilarang. Tapi judi yang model ini kan nggak dilarang. Seakan-akan ini legal, tapi hakikatnya sama. Menurut saya hakikatnya sama. Lomba mancing sama judi ayam sabung, judi sabung ayam itu kok saya merasa itu sama. Ya nanti kamu kalau punya pandangan berbeda silakan. Jadi di sini mancing, tetapi motivasinya adalah judi. Jadi tidak lagi untuk mendapat ikan. Bahkan ikannya itu dikembalikan kepada ini pemilik kolam. Maksudnya apa? Dibeli lagi oleh pemilik kolam. Misalnya dihargai yang beratnya di atas sekian, itu harganya sekian. Kalau di atas sekian, kalau kilogramnya sekian, harganya sekian. Nah, mereka itu ketika habis mancing, ya langsung ikannya itu dikembalikan ke panitia. Jadi di sini apa makna dari mancing? Mancing ternyata bukan untuk mendapatkan ikan, tapi tadi itu mancing dengan maksud untuk mendapatkan misalnya hadiah yang besar dengan modal 2 juta. Pernah yang dulu itu 300 per orang. Terus ada tetangga yang ikut juga. Nah terus saya lihat juga pernah diadakan lomba mancing itu pas Ramadan. Saya lewat gitu. Nah ini kok semuanya nggak ada yang puasa. Yang mancing itu nggak ada yang puasa. Semuanya itu rokokan, terus samping kanan kiri mereka itu banyak minuman, makanan gitu. Nah ini gimana? Ya jadi kolam pancing yang ada di desa saya di Berangkan itu ya mungkin baru beroperasi setahun, tapi sudah mungkin 4-5 kali lomba mancing dan saya amati seperti itu, fenomenanya seperti itu. Gitu. Jadi makna di balik mancing itu apa? Itu sebetulnya dalam penelitian kualitatif itu bisa bisa dipakai jenis penelitian fenomenologi. Jadi fenomenanya ada di fenomenanya itu ada di banyak tempat. Sebetulnya seperti itu kan tidak hanya terjadi di Berangkal kan, tapi mungkin juga di tempat yang lain, di kolam pancing yang lain. Oke, paham ya ini?
1 dan 2 sudah paham. Nah, yang ketiga itu kita bisa pakai jenis studi kasus. Studi kasus. Studi kasus itu seperti apa? Studi kasus. Penelitian studi kasus itu peneliti menemukan, bukan menemukan kasus loh ya. Lu menemukan kasus, ada kasus Pak? Bukan. Yang dimaksud studi kasus itu ada kekhasan, ada keunggulan atau keunikan. Syarat kamu melakukan penelitian studi kasus, syaratnya itu di situ itu unik. Artinya apa unik itu? Unik artinya di tempat lain itu nggak ada. Adanya di situ. Nah, ini sesuatu yang mungkin jarang kita temui. Sesuatu yang unik itu biasanya jarang ditemui. Nah, karena itu kemudian penelitiannya itu cukup bisa di satu tempat. Mestinya kalau fenomenologi itu harusnya tidak hanya di satu tempat, karena fenomena itu harusnya terjadi di berbagai tempat, di berbagai situs. Tapi kalau studi kasus itu boleh penelitiannya hanya ke satu tempat itu aja. Dengan syarat tadi itu memang ada keunikan. Bisa keunikan itu keunggulan. Bisa berupa kekhasan. Khas, ya khas Mojokerto itu apa? Khasnya apa gitu. Jadi ya itu hanya ada di sini, nggak ada di tempat lain. Jadi karena itu penelitian itu boleh hanya meneliti di satu situs atau satu tempat. Jadi penelitian ini sebutannya studi kasus, case study, yaitu ya studi kasus. Nah, yang keempat, penelitian kualitatif bisa berbentuk penelitian tindakan. Bahasa Inggrisnya action research. Penelitian tindakan itu penelitian yang memberi treatment kepada subjek yang diteliti agar berubah atau mengalami perbaikan atau peningkatan. Seperti halnya penelitian eksperimen. Ingat, eksperimen itu kuantitatif. Kalau kuantitatif, ya tentu data-data berupa angka. Untuk itu harus pakai tes, pretest, post-test. Jadi penelitian kualitatif itu sebelum diberi metode A, metode B gitu ya, itu muridnya dites dulu. Tapi setelah nanti dikasih metode A, B, terus kemudian dalam waktu 3 bulan, 4 bulan sudah selesai, nanti dites lagi. Ada peningkatan enggak? Kalau terjadi peningkatan, oh berarti efektif. Biasanya ada ukuran perubahannya itu perbedaannya besar atau kecil, signifikan atau enggak. Nah, kalau signifikan berarti memang ada perubahan yang diperoleh karena faktor treatment yang diberikan. Ya itu ya namanya penelitian tindakan. Dalam bahasa Inggris sebutnya action research. Dalam penelitian kualitatif, action research itu seperti eksperimen. Jadi peneliti akan berupaya memberikan sebuah langkah, sebuah program, sebuah tindakan yang nanti diharapkan ada peningkatan, ada perbaikan, ada pengembangan dari objek yang diteliti tadi itu. Nah, tetapi tidak seperti kuan yang tadi pakai pretest, post-test. Kalau kualitatif ya dilakukan penyajian datanya itu secara kualitatif, tidak pakai angka. Jadi barangkali peningkatan perbaikannya itu diceritakan menggunakan narasi, kalimat-kalimat, bukan menggunakan angka-angka. Ya, gitu Bu, paham Bu? Kalau nggak paham nanti boleh bertanya loh ya. Nah, silakan kalau bertanya dulu biar nggak
ngantuk. Saya biasanya kalau ngantuk itu sudah menyiapkan pertanyaan supaya saya nggak ngantuk. Karena mau bertanya aja itu sudah deg-degan gitu ya. Iya, kamu kalau mau bertanya deg-degan nggak? Enggak. Kalau saya dulu waktu mau bertanya itu deg-degan. Nah, supaya saya deg-degan kan akhirnya nggak ngantuk. Ketika nggak ngantuk, ketika bertanya itu semakin nggak ngantuk gitu. Itu ya triknya supaya kamu nggak ngantuk itu. Rencanakan membuat pertanyaan atau sudah disiapkan kalimat yang nanti untuk bertanya itu seperti apa. Terus ada lagi yang namanya penelitian apa lagi ya, studi kasus, tindakan, grounded theory. Maksudnya apa? Grounded theory itu penelitian yang berupaya menghasilkan teori baru. Jadi peneliti itu sudah punya asumsi ada teori yang akan dihasilkan itu kira-kira seperti ini. Tetapi ini apakah betul-betul benar realitasnya seperti itu atau enggak? Nah, dia akan mengujinya di lapangan. Nah, penelitiannya itu seringkali disebut sebagai grounded theory. Oh iya, ada lagi penelitian yang terkait budaya. Ya, terkait situs-situs kuno, situs-situs yang ada di masa lalu. Biasanya itu sebutannya penelitiannya adalah apa ya? Antropologi, etnografi ya, etnografi. Jadi ada penelitian yang namanya etnografi. Kualitatif itu mengenal penelitian etnografi. Oke, jadi etnografi ini berusaha memotret bagaimana etnis tertentu itu berkembang, bagaimana etnis tertentu itu hidup. Misalnya etnis di Papua itu ada suku Dani, ada suku Asmat. Kalau di Australia itu ada suku namanya apa? Jadi sebetulnya Australia itu pendatang semua, Amerika juga pendatang semua. Aslinya Australia itu yang menghuni di Australia itu namanya suku apa? Aborigin ya. Itu suku asli dari Australia. Dulunya Australia itu pembuangan dari mana? Dari Inggris. Jadi orang-orang yang dibuang dari Inggris, orang-orang yang kalau di penjara malah justru menghabiskan dana di sana, ya udah dilepas liar aja di Australia gitu. Itu awalnya begitu Australia. Tapi kan manusia mengalami perbaikan, peningkatan, perkembangan, dan akhirnya maju kan Australia, yang maju dari kita. Amerika juga begitu. Dulunya itu sudah ada suku yang tinggal di sana. Amerika itu biasanya namanya suku apa ya? Yang biasanya tulisannya ada Apache ya. India. Suku India. Suku Indian itu suku yang menghuni Amerika sebelum orang-orang Eropa, orang-orang Inggris datang. Siapa penemu benua Amerika itu siapa? Columbus ya. Christopher Columbus. Jadi menganggap bahwasanya benua itu nggak ada penghuninya. Akhirnya kemudian orang-orang Inggris merasa punya tempat baru, orang-orang Inggris akhirnya boyongan ke sana. Nah sekarang orang boyong ke sana sudah dibatasi, orang boyong ke Australia juga dibatasi kan. Padahal mereka itu bukan pemilik asli kan. Tapi sekarang merasa pemilik aslinya mereka itu. Oke, itu etnografi. Jadi kalau kamu meneliti tentang suku Indian, suku Asmat, suku Dani di Indonesia, di Jawa apa ya? Suku apa ya?
bersuku-suku sudah pakai nation state ya, sudah pakai kebangsaan, bangsa, negara, nation state. Ada Tengger, ya, suku Tengger ini mungkin masih apa ya, belum banyak perubahan. Oke. Nah, ketika kamu mengisi penyajian di pendekatan dan jenis penelitian, maka di antara 6 ini silakan dipilih salah satu. Apakah fenomenologi? Biasanya fenomenologi atau studi kasus. Karena kamu sekarang ini tidak akan melakukan penelitian tindakan ya. Jadi kemungkinan antara 2 dan 3 ini, di antara judul-judul penelitian kamu itu antara 2 dan 3 ini. Kalau 3 berarti harus kamu tahu di situ tuh ada kekhasan, keunggulan yang tidak ada di tempat lain. Tapi kalau fenomenologi ya tadi mencoba mencari makna di balik peristiwa. Apa sih motivasi, apa sih tujuan kegiatan-kegiatan seperti ini? Kok sepertinya ruang desa itu ngeruat supaya aman, supaya danyangnya nggak ngamuk, supaya penghuni punden itu nggak marah sehingga tidak terjadi bencana. Itu dulu. Nah sekarang apa motivasinya? Apa seperti yang tadi saya contohkan? Jangan ada motivasi ekonomi, jangan ada motivasi politik. Motivasi politik apa? Ini pemimpin desanya ini biar semakin terlihat punya pengaruh besar kepada masyarakat. Masyarakat semakin senang dengan pemimpinnya dan nanti ketika pencalonan lagi akan dipilih. Bisa jadi ada motivasi-motivasi juga. Oke, itu fenomenologi. Nah, terserah kamu sekarang sudah bisa menentukan nggak di antara jenis penelitian ini kamu pakai yang mana ini? Ya, gimana? Kamu sudah jelas ya? It's sudah jelas. Head. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ini kamu juga sekarang sudah harus persiapan segera buat bab 1, bab 3 ya. Jangan pakai lama. Nanti kalau pakai lama nanti nggak selesai. Harus segera. Nanti dalam waktu 1 minggu harus sudah selesai. Nah, sekarang kita berbicara tentang populasi. Dalam bahasa penelitian kuantitatif itu populasi. Tapi dalam penelitian kualitatif itu nggak boleh disebut populasi. Bicaranya tentang apa ini? Kualitas. Yang dipelajari ini adalah data dan sumber data. Datanya apa? Sumber datanya itu dari mana? Jadi nanti itu di sini akan kita ketahuan siapa yang diteliti. Kalau dalam penelitian kuantitatif kamu kan menyebut populasi. Yang diteliti adalah populasi. Tapi tidak semua diteliti sehingga kamu mengambil sampelnya kan begitu kan? Untuk penelitian kuantitatif. Tapi untuk penelitian kualitatif nanti itu terkait sumber datanya. Nah, data, berbicara tentang data itu kamu bisa jelaskan primer dan data sekunder. Apa data primer itu? Data primer itu data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi data terkait apa itu? Kamu bisa nyebutkan. Data primer itu meliputi data ini, data ini, data ini. Adapun data yang ini itu termasuk data sekunder. Itu nanti kamu jelaskan. Yang paling tahu siapa? Peneliti, karena peneliti itu tahu rumusan masalahnya apa, fokusnya apa, sehingga kemudian data-data terkait itu yang dianggap data primer. Data yang lain itu sifatnya data pendukung. Nah, terus terkait sumber data, ini yang nanti kita bicaranya itu populasi. Sumber datanya siapa? Sumber datanya di sini adalah misalnya kepala sekolah, guru, siswa, orang tua. Ini kalau kebetulan meneliti tentang
sesuatu di satu madrasah atau di satu sekolah yang memiliki kekhasan, keunggulan gitu ya, atau memiliki keunikan. Ini kok ada sekolah yang bagus ya, sekolah yang muridnya pintar-pintar, cerdas-cerdas. Nah itu kira-kira apa strateginya, pendekatannya, metodenya? Nah itu kamu mewawancarai guru, mewawancarai siswa, mewawancarai. Nah ini adalah yang namanya subjek penelitian atau sumber data penelitian. Terus berapa orang? Nggak ditentukan. Kalau dalam penelitian kualitatif, jumlah dari informan itu ya tidak boleh dibatasi. Itu harusnya menggelinding terus sampai jenuh. Jenuh di sini bukan penelitinya yang jenuh, tapi datanya yang jenuh. Data jenuh itu terindikasi tidak ada lagi hal baru. Disampaikan A, B ini baru, C baru, D baru, E baru, F baru, G baru, berbeda-beda gitu. Loh, terus kemudian kamu sampai pada nomor 20. Wah ini sudah nggak ada yang baru nih, 21 nggak ada yang baru, 23. Nah itu berarti data sudah jenuh. Nah dengan demikian kamu boleh berhenti untuk mengambil data, sudah tidak perlu wawancara atau observasi lagi. Karena apa? Datanya sudah jenuh, mengindikasikan tidak lagi akan mendapatkan data baru. Sudah cukup data yang diperoleh itu kebenaran dapat diungkapkan di sana. Oke, paham nih ya? Nah sekarang kamu sudah bisa menentukan siapa informan kamu. Sebutannya bukan responden ya. Jadi yang nanti memberikan jawaban penelitian, kalau di kuantitatif itu kan responden. Orang yang merespon instrumen kuesioner kamu atau tes kamu itu namanya responden. Tapi dalam penelitian kuantitatif, orang yang kamu wawancarai itu namanya informan atau narasumber. Ya lebih banyak pakai kata informan untuk menjelaskan siapa yang memberikan data yang kamu butuhkan. Itu aku gak sepoker ya, mau cewek ini kata aku gak paham tadi. Silakan bertanya. Put paham Put? Kamu paham Put? Insya Allah. Lah, primer dan sekunder itu contohnya cara membedakan ini primer dan sekunder. Kamu penelitiannya itu ada 2 fokus itu kan? Nah 2 fokus itu merupakan data primer yang dibutuhkan. Jadi nanti kalau misalnya hasil penelitiannya itu terkait dengan fokus, berarti itu data primer. Tapi kok kemudian ada data yang terkait dengan selain fokus kamu, tapi masih pada tema yang sama. Kemarin kan sudah saya jelaskan, tema kamu itu identifikasi dulu, identifikasi masalah gitu. Misalnya ada 10 atau 20 masalah yang dapat digali dari tema itu. Loh, terus kemudian data kamu itu ternyata bukan 2 fokus itu, tapi ada data yang diperoleh yang terkait dengan identifikasi masalah yang nomor 10, nomor 11. Padahal fokus kamu itu dulu nomor 8 dan nomor 6 misalnya. Loh, ada jawaban yang terkait nomor 1, ada nomor 2. Nah itu berarti data yang kamu peroleh itu adalah data sekunder, gitu ya. Jadi bisa saja nanti kamu jelaskan berdasarkan identifikasi lo ya.